itu yang saya katakan bahwa kita tidak perlu lagi mendebatkan apakah dia murni atau tidak. Selama dia membela negara, maka dia harus berhak untuk membela negara. Sekali kita masuk tadi dan mengisi pos tengah bersama Ikoria tentu saja. Maksudnya agak lebih ke depan mau Didorong sedikit ke depan. Tuh. Sungguh disayangkan namanya offside kah? Meski dihadang tadi, Offside, apakah tidak menjadi gol Indonesia tadi wasit mengangkat tangan belum malu pada beda offside. Iya, namanya offside. Tapi apa yang terjadi adalah ini adalah momen yang sangat penting. Momen yang sangat baik. Kita lihat skornya memang sudah dalam, iya betul. Mutlak sekali dalam posisi offside. Tapi bagaimana dia membuka ruang dan kemudian dia mengisi ruang kosong yang diberikan oleh Storik, karena Storik lebih banyak bergeser ke kiri, targetnya menjadi sedikit terbuka. Solusi wasit tadi main dari tengah, mau pemain gerak kini kita lihat di Pariener, Rafael Strike, dicocok tadi, nah di Pariener kembali Marcelo Ferdinand kita tekanan kepada Witan Sulaiman, dicuri saja para pemain ini dalam pelanggaran jelas dilakukan oleh Ivan Pariener. Ya, sebuah start yang bagus untuk Indonesia, sebuah start yang sangat baik, melakukan pressing, berani berduel dan menciptakan satu peluang tadi untuk Indonesia. Awal yang sebenarnya tidak kita lihat sama sekali bagi Uzbekistan, karena sekarang situasinya saya pikir mental harus lebih siap menghadapi Irak. Ahmad Hasan awal kali kemandangkan tendangan bebas. Pelanggaran tadi dilakukan Indonesia. Umpan panjang langsung ke depan, ratakan kita oleh Nathan tadi. Gagal, telah berapa strike, terlepas. Parah kali. Umpannya Muhammad Al-Masluhi. Kembali umpan panjang dilakukan terhadap Ali Jassi. Kontrol yang baik, hati-hati. Ali Jassi di kotak penalti. Hati-hati kita masuk ke Ferdinand. Kotak penalti. Pemainnya syuting langsung tadi. Kita lihat sebuah serbuan yang sangat berbahaya dari Ahmad Hasan. Awalnya selamat tadi, Bung Mario. Ya, Ahmad Hasan dengan sangat enak tadi bisa melewati Rio Fahmi. Ini posisi fullback karena memang agak rawan, agak resisten. Tapi berawal dari bagaimana cara Marcelino untuk ambil bola. Tapi menurut saya agak rentan sekali kok. Terlalu mudah kita lihat bagaimana Ahmad Hasan Al-Risawi masuk langsung ke kotak penalti. Tentu saja hal ini tidak boleh dibiarkan. Kita sangat berbahaya, Bung Mario. Ya, teriakan kemudian juga tusukan dari sektor kiri yang dilakukan oleh Irak sangat berisiko untuk pertahanan Indonesia di sektor kanan. Syamsah Wasatin, Yusuf Bais Al-Imam, masih Yusuf Bais, langsung ke depan. Ada Muntadir Al-Masluhi, masih Muntadir, patangan, kembali kita Ali Jassim ke kanan. Ada Mustafa Sahabin Al-Qarji, kembali kepada Muntadir Muhammad Al-Masluhi, umpan panjang langsung arah ke kotak penalti. Musa mengurung pemain Irak, ada sekitar 3 pemain di kotak penalti. Harus hati-hati Indonesia. Al-Muntadir harus lepas dari seperti kaki kiri dari Al-Muntadir Muhammad Al-Muntadir. Ya, sebuah tembakan target pertama yang dilakukan oleh Muntadir. Jadi betul bagaimana kemudian Irak mencoba untuk bersabar ketika melakukan menyerang dan menekan pertahanan Indonesia. Cantik sekali Marcelo Ferdinand ke kiri. Ada Arham Pratama. Maksudnya ya Arham Pratama tadi memberikan umpan kepada Witan Sulaiman, tapi dipotong saja oleh kawan Muhammad Ali tadi, Bung Maru. Ya, karena pemain yang berusia 23 tahun, pemain yang sudah tampil sebanyak 11 kali bersama dengan timnas usia di bawah 23 tahun. Kemudian juga sudah tampil ketika dia mencetak 1 gol menghadapi Tajikistan. Shooting langsung Marcelo Ferdinand. Tinggi tadi. Tidak terlalu berbahaya tadi syuting Marcelino Ferdinand, Bung Maru. Ya, efek kejut pertama Marcelino Ferdinand ketika dia melihat posisi, dia melihat situasi dan mencoba melakukan momentum dalam melakukan sebuah tembakan dari luar kotak penalti. Kembali umpan dikuasai para pemain dari Irak. Nanti dia. Berusaha melewati masuk dari Ali Jassim ke kiri pada Ahmad Hasan Al-Risawi. Arahkan kepada sangat berbahaya kita tadi Muhammad Hasan. Masih direbut para pemain Indonesia. Fahmi kepada Marcelo Ferdinand. Chance kepada Jim Kelly. Umpan ke depan. Masuk. Direbut tidak diraih oleh Rafael Strike. Jatuh tadi. Pelanggaran tadi Bung Maru nampaknya
terhadap Rio Fahmi Bung Mamu. Ya, sebuah kombinasi yang dibangun dari bawah, kombinasi dari kepercayaan diri seorang Rio Fahmi memberikan bola kepada Marcelino kemudian Barcelona, dan situlah momentum serangan Apa ada coba kartu? dibangun. Ada kesempatan, Kalau tapi di pelanggaran dilakukan kotak gawang langsung penalti ya. Ali Jasim dan juga Muntari Muhammad Al-Masrur, kita lihat bagaimana pelanggaran terhadap Muntari Muhammad Al-Masrur terhadap pergerakan Rio Fahmi yang coba menusuk ke depan tadi dan protes melakukan kontrak kesempatan. Muntari Muhammad Al-Masrur Bung Ya, ini adalah alasan kenapa Rio Fahmi mendapatkan kepercayaan lebih banyak dibandingkan Jadi pemain cash, di Bu. posisi yang sama. Rio Fahmi disematkan sebagai pemain pengganti, tapi sudah sering menjadi starter karena kemampuan dia dalam banyak permainan, terus pengalaman dia bersama dengan Macan Kemayoran. Tangan bebas buat Indonesia. Ada 3 pagar hidup dibuat oleh Graf untuk menghadang tendangan bebas yang coba dilakukan oleh Marcelo Ferdinand. Ada juga Nathan Chua Bismillahirrahmanirrahim. dan berdiri di kanan tentang ada Witan Sulaiman. Nampaknya Nottingham yang akan melakukan tendangan bebas. Aduh. Lemah datangnya kepada penjaga gawang Hasan Hussein rasa tim penjaga gawang Irak tadi Bung Maru. Iya, sebenarnya sudah cukup bagus apa yang dilakukan Kalau Marcelino. Messi lolos Mendapatkan aja. bola di bawah, tapi sayang kecepatannya terlalu pelan sehingga tidak menemukan kesulitan sama sekali untuk seorang Hussein Hasan. On target pertama untuk timnas Indonesia melalui kaki Marcelino. Zaid Tahsin tadi, Mustafa Saad di kanan, Ali Jasim, Muntari Al-Masluhi, Yosef Bais Al-Imam, Ahmad Hasan Al-Risawi, kembali pada Ali Jasim, umpan ke depan, Muntadir, lepas, lempar ke dalam, ternyata buat Irak, dinyatakan mengenai kaki dari Rio Fahmi, yang pelatih Irak, mantan bek nasional Irak di tahun 90-an. Kembali Irak coba menekan. Lepas kita lihat dari Al-Muntadir, umpan di tengah. Iya. Lepas strike pada Rio Kayak Fahmi, Barcelona itu. pada Witan Sulaiman. Terus. Witan dari pelanggaran jelas dilakukan oleh Zaid Tahsin terhadap Witan Sulaiman Bung Maru. Iya, pergerakan akselerasi Witan Sulaiman Sroye kemudian sempat memaksakan seorang pemain senior Zaid Tahsin, pemain yang sudah berusia 23 tahun. Kemudian pemain yang juga pernah berbuat timnas senior melakukan pelanggaran terhadap Witan Sulaiman. Nama yang mungkin untuk beberapa pemain dari Irak tidak terlalu asing karena sudah bertemu di level senior di Piala Asia dan kemudian di kualifikasi Piala Dunia. Umpan langsung ke depan arahkan kepada Rafael tadi gagal. Kosong. Dan ada backup para pemain Indonesia kiri kuasai bola sepenuhnya para pemain Irak yaitu Ahmad Hasan Al-Risawi. Umpan panjang ke depan. Mungkin mereka belajar dari umpan panjang para pemain Uzbekistan kemarin. Tahu bawaan Umpan panjang para pemain mungkin Uzbekistan pas pada plastik Jadi itu. bagaimana Uzbekistan bermain. umpan kepada Jim Kelly. Masih Jim Kelly berhadapan dengan Zaid Tahsin. Masih Kelly. Dicocok saja kita lihat oleh Nihat Muhammad Al-Waqidi tadi pergerakan yang dilakukan oleh Jim Kelly Stroyer, pemain asal Persib dari tadi Bung Maru. Iya, Jim Kelly Stroyer memperlihatkan bagaimana dia memang dibutuhkan oleh tim ini sebagai salah satu kunci, sebagai salah satu strategi untuk bisa membongkar pertahanan dari Irak dan bagian dari strategi untuk melakukan serangan cepat. Datang ke dalam. Kita semua sudah anak belakang tentu saja. Karena sudah sangat dikenal sehingga para pemain lawan kali ini sudah siap untuk mengantisipasi. Tapi bagaimanapun lempar ke dalam dari akan sangat-sangat berbahaya. Ada sekitar 5 pemain saja di area tetapi dari 6 tampaknya. Kali ini juga ada pemain Ferrari, Arman Pratama pemain asal Suwon FC, kelahiran Gelora. Lempar ke dalam, meluncur keras, langsung ke dalam, Aduh. Sedikit lagi. oleh penjaga gawang Hasan Hussein Al-Rasatin tadi Iya, sebuah scrimmage yang lagi-lagi diciptakan dari lemparan ke dalam yang dilakukan oleh Arka. Pasti pemain-pemain lawan melakukan antisipasi, pasti mereka juga sudah melakukan kontra strategi. Tapi yang kita lihat bagaimana kemudian Hussein Hasan harus terbang untuk bisa menyelamatkan gawangnya. Tapi pemain yang sudah saja ternyata para pemain Irak ini Kenapa tuh? yang pernah dilakukan oleh Enggak Uzbekistan. popo. Betul, hanya situasinya memang berbeda ya. Kalau kita lihat secara kualitas, kemudian kemampuan akurasi passingnya untuk Uzbek sangat luar biasa. Al-Muntadir Al-Masluhi
Hasan Al-Muntadir Muhammad Al-Masudi, Yusuf Bais Al-Imam, Hasan Hussein Wasatir, Bisa. balik pada Yusuf Bais. Baik, dan juga berdarah Swedia. Umpan panjang sangat berbahaya tadi. Harus dikatakan oleh Nathan. Umpan di tengah sangat baik, kita lihat ada Ivar Yena. Tahan sedikit tadi kita Marcelino di kiri, ada Jim Kelly. Masuk Ferdinand, masih Marcelino. Di tengah kita lihat ada Rafael Schleich yang turun ke bawah. Akan pertama pada Nathan yang sudah bermain sebagai trio center back, yang berdiri agak ke kiri untuk mendampingi Yasin Hafnar, Ivar Yena, Rio Fahmi, sudah Ferrari tadi, Witan Sulaiman, Ferrari, Witan ke belakang, balik kepada Justin, Pascal Ferdinand, Iya. sangat baik, masih Marcelino, umpan ke kiri, ada Arham Pratama, masih Arham, umpan pendek pada Jim Kelly, masih Jim Kelly, kembali ke belakang, mencoba menekan para pemain Indonesia, Nathan Noel, Rafael Schleich, balik pada Nathan, Marcelo Ferdinand, Marcelino kini, usaha ke depan, langsung kembali ke terobosan, sangat baik pada Jim Kelly, di tengah, oh terlalu lepas tadi Jim Kelly, sungguh sayang, Zaid Tashikili Iram, ada Ahmad Hasan, ada Al-Muntadir Muhammad Al-Masudi, ada Joseph Bais Al-Imam, masih Joseph Bais, mencari rekan, di tengah kita lihat, kepada Jasim Ali Al-Yaini, dibaik oleh Ferrari, masih Ali Jasim, kiri Iram, mainkan bola dari bawah, kontrol yang sangat baik, kita lihat ada Mustafa Sa'ad Al-Khorji, masih Mustafa ke tengah, ini sudah Ali Jasim, masih Ali Jasim, harus hati-hati Indonesia, mereka nampaknya bersiap untuk melakukan trumpas, Muntadir Muhammad Al-Masudi, Ahmad Hasan Al-Risfawi, langsung ke pinggir kita lihat, oh berusaha masuk ke tengah, kita lihat tadi oleh Hasan, Rupanya. bahaya tadi Bung Maru. Iya, sebuah tembakan atau sebuah umpan yang sangat berbahaya. Ini seperti mirip skenario ketika gol pertama diciptakan oleh Uzbekistan ke gawang Indonesia. Seorang penyerang tengah berlari di antara pemain belakang dari Indonesia, tapi kali ini umpannya terlalu tajam tadi yang dilakukan oleh Bim Hasan sehingga bisa diantisipasi dengan baik. Apanya Sintayong dengan tidak hadirnya Rizky Ridho Tidak mengambil resiko. tidak ambil resiko dengan langsung mengganti center back Hafnar, Iya. Nathan dan juga Ferrari. Tapi menurut saya memperbanyak lini tengah, bro. Ketika Nathan ditarik ke belakang, misalnya menjadi sebuah kalkulasi yang pasti sangat rumit. Karena Nathan ketika di bawah 23 tahun memiliki peran yang sangat penting di lini tengah. Mulai dari pertandingan Australia, pertandingan menghadapi Korea, pertandingan menghadapi bagaimana kemudian ketika laga menghadapi Korea juga sangat penting perannya. Jadi Nathan kuasai bola, lari ke depan kita lihat Nathan. Terus. Oh, cantik sekali pada Jim Kelly. Ada Rio Fahmi, langsung pada Rafael Schleich, tapi dibaca sangat baik oleh Zaid Hasan, kini gerak dari tengah Ali Jasim yang bermain sangat mobile. Ali Jasim, umpan panjang langsung ke depan, sangat berbahaya, kita lihat. Oh, umpan shooting langsung tadi. Lihat Muhammad Al-Wati kita di Bumaru. Ya, kembali seperti tadi yang Bung Haji katakan, bagaimana memang para pemain dari Irak ini seperti melakukan copy paste terhadap strategi yang dilakukan oleh Uzbekistan. Bola-bola terupas, bola-bola langsung daerah ke daerah pertahanan dari Indonesia. Ambil. Umpan pendek kita lihat. Baik, oh pelanggaran jelas terhadap Jim Kelly Sawyer tadi dilakukan oleh Joseph Bais Al-Imam tadi, Bung Maruf. Jelas sekali ya bagaimana peran yang diharapkan dari seorang Kelly Sawyer. Dia selalu muncul di antara dua Iya, belakang dan betul, dari betul. tengah. Jelas sebuah pelanggaran. Melihat tadi melihat Muhammad Al-Watifi syutingnya tadi cukup berbahaya. Harus hati-hati. Harus hati-hati juga para pemain Indonesia. Banyak syuting para pemain Irak cukup. Asik kan punya lagi. Sorry. Pencet. Hei, ngapain lu? Tak apa-apa kan. Ini Tendangan setengah
dipantulkan tapi tetap mengenai kaki dari pemain belakang Zetasen tadi. Dan lagi-lagi berawal dari lemparan ke dalam yang dilakukan oleh Aka. Kepala emas kali ini. Ali Masgal untuk menyelamatkan ya. Tendang penjuru Indonesia. Witan Sulaiman pendek saja pada Rafael Strike, kembali pada Witan, masih Witan angkat langsung bahkan dari kotak penalti jatuh ke Ibrahim. Mantap. Alhamdulillah. Hai kok. Pokok sih. Sekali-sekali. Gol. Alhamdulillah. Proses luar biasa. Masa Gol yang sangat luar biasa. Mas apa? Diciptakan oleh Masa anu? Trainer. Masa offside lagi? Oh, enggak. Kontribusinya, pemain yang sangat dinantikan jasanya. Alhamdulillah. Pemain yang diharapkan kontribusinya untuk timnas Indonesia. Overflow kok. Tidak Alhamdulillah ini masuknya. tapi bagaimana ketika mendapatkan peluang, tembakan, pantua, dan kemudian tembakan keras yang gagal yang dibahas oleh penjaga gawang Hussein dan Hasan. Puas. Laki jempol gol. Bos, meskipun juara 3. Dorong masih panjang dia. Panjang ya? Panjang. Sehingga langsung menusuk ke gawang dari Alhamdulillah. Sebuah proses yang luar biasa. Jos, laki jempol gawang. Luar biasa. Sebuah tanda bagaimana Indonesia bersiap untuk terbang tinggi ke Paris, Prancis, Olimpiade. Amin. Siap datang. Ibrahim juga pernah menciptakan gol ke gawang Turkmenistan pada ajang kualifikasi Piala Asia berusia 23 tahun di Surabaya kemarin. Betul, sebuah Oh. yang sangat signifikan. Menang. Ya, tidak menggantikan nyambung dan kemudian bagaimana dia dalam kontribusi Oh, seperti itu. Ali Jassi mendapatkan peluang sangat berbahaya. Aduh, bahaya. Alhamdulillah berhasil ditepis dengan sangat cantik oleh Hernando Ari Sutarliani. Sungguh indah tadi bagaimana terbang dari Hernando Ari Bung Maruf. Hernando Ari dalam pose yang tepat terbang menepis bola menambahkan gawang Indonesia, sayap Garuda mengepak dan kemudian mematahkan peluang dari Iran. Tentu saja Indonesia harus hati-hati dengan lini kedua dari Irak. Bung Maruf sudah beberapa kali mereka mampu melepaskan shooting yang sangat terarah ke arah gawang Indonesia dan sedikit pemain Indonesia yang untuk bisa menutup tendangan penjuru buat Irak akan dilakukan oleh Muntadir Muhammad Al-Masluhi. Dilakukan sudah berbahaya, berhasil sudah oleh Jim Kelly, jatuh di kepala Al Muhammad Ali. Tadi ada kembali lagi Muntadir, hasil dibuat kembali para pemain Indonesia, coba dikejar oleh Mustafa Ma'arif Al-Qardi. Kita lihat terus oleh Witan Sulaiman, tapi buangan dari Mustafa Ma'arif Al-Qardi tadi sangat berbahaya sendiri buat Irak tadi kemarin. Ya, pressing yang ketat, tekanan yang datang bertubi-tubi membuat para pemain Irak juga tidak nyaman. Boleh mereka melakukan beberapa kali tembakan, boleh mereka melakukan tekanan, tapi pressing yang dilakukan oleh Indonesia, tekanan yang dilakukan oleh skuad Garuda, dan lemparan ke dalam yang dilakukan oleh Aka adalah ancaman tersendiri yang membuat Irak pasti tidak akan nyaman sepanjang pertandingan. Witan Sulaiman kembali akan melakukan lempar ke dalam, masih sudah akan pertama meluncur ke gagal tadi, coba dirambut oleh Marcelino. Masih Marcelino kuasai bola, umpan pendek pada Rafael Strike, masih Strike arahkan kepada Arhan di tengah Marcelo Ferdinand. Pelanggaran jelas dilakukan terhadap Marcelo Ferdinand, sangat keras tadi dilakukan oleh Zaid Hasan tadi. Ya, Zaid Hasan belum mendapatkan kartu kuning karena sebuah pelanggaran keras. Tarian dari Marcelino seperti menjadi sebuah mimpi buruk untuk Irak. Ketika dia mendapatkan bola, pergerakan yang dilakukan membuat pemain selevel Zaid harus melakukan seperti rugby sebenarnya, Bu. Bagaikan pertandingan Apain buat sini aku? Bobot. Coba menggait tangannya dengan menggait leher dari Marcelo Ferdinand dengan tangannya. Ayo Sinaki, biar tenang. Gol yang diciptakan oleh Ivan Yener. Bismillahirrahmanirrahim. Tendangan bebas Indonesia namanya
Nathan akan melakukan tendangan bebas. Pemain yang sempat memperkuat klub Belanda selesai sebelum pindah ke Swansea. Ya, maksudnya benar. Ada Aduh. kontrolnya. Akhirnya kita lihat nomor punggung 17 Mustafa Saad dan Floki umpan panjang ke depan. Nampaknya sudah ditunggu oleh Hernando Ari Sutaljadi. Ivar Yener. Oh, telah kita lihat namun tadi nampaknya handball Bung Mauro. Betul, tapi situasi clearance yang tadi tidak terlalu sempurna yang dilakukan oleh Hernando. Quick free kick sekarang Bung Hadi. Witan sekarang gagal melewati Marar. Ada Nathan memutus dari serangan dari Irak. Ivar Yener coba mainkan atau membangun serangan dari tengah tadi Justin kepada Nathan. Palestina. Tidak saja bisa sedikit menguasai permainan. Benar lihat di situ. Bahwa ini saya katakan dari awal bahwa sebenarnya Irak ini punya Masih Marcelino. Dan tengah pada Ivar Yener. Masih Ivar. Ada Ferrari, masih Ferrari. Keren. Aduh, keren. Ada Ferrari. Oh, nampaknya juga bukan sebuah pelanggaran. Meskipun saya lihat sudah menunggu sangat baik kita lihat. Hati-hati. Hampir ke belakang kepada Hernando Ari. Balik pada Justin. Artis sampai gini-gini. Nathan Noel. Sangat baik Nathan. Pelan. Witan Sulaiman gagal memberikan umpan matang tadi. Witan Sulaiman kita memang mendapatkan umpan yang sangat sulit tadi Bung. Ya, posisi tidak nyaman juga, kemudian ada juga gangguan yang dilakukan oleh pemain Irak juga. Jadi kalau kita lihat sekarang ini sejauh ini bagaimana penampilan Indonesia, jelas betul bagaimana cara mereka bermain sangat nyaman. Pressing yang dilakukan oleh Irak tidak seketat yang dilakukan oleh Uzbekistan. Ini yang pertarungan menjadi lebih leluasa dan lebih nyaman mengembangkan permainan. Yang sedikit yang tentu saja banyak perubahan adalah bagaimana pemain Indonesia tidak panik Bung. Betul, kan Iya. kita lihat betul ya, ketika mereka Uzbekistan kan Panik. sangat lebih betul. Sekarang lebih nyaman ya, karena mungkin ini yang menjadi salah satu alasan kenapa kemudian psikologis itu sudah mulai tertata kembali. Karena mau tidak mau kita tidak bisa mengingkari bahwa ketika mereka Uzbekistan ekspektasinya sangat tinggi sekali. Karena pertama Iraknya anu. lolos langsung bagaimanapun dan dari manapun jalannya. Ferrari di tengah Ivar Yener. Umpan panjang, sangat baik kita lihat kontrolnya. Terus. Arahkan pada Jim Kelly. Lagi. Masih Kelly di tengah Jim Kelly peluang ada Rafael Strike, masih Rafael Strike, terjatuh Rafael Strike. Datang lagi bantuan, ada Ivar Yener, masih Ivar. Gagal kini direbut oleh Jasim. Datang menghadang kita lihat Ferrari. Indonesia kuasai permainan. Marcel Ferdinand ke kiri, sangat baik kita lihat. Umpan pada Arhan, main masih Indonesia. Arhan. Bermain pendek pada Rafael Strike, gagal. Oh, Awas, hati-hati. para pemain Irak harus hati-hati serangan balik. Berhadapan dengan Jasim Hafnar. Ada Fadil, masih Fadil. Beda Fadil di kotak penalti. Hati-hati. Harus hati-hati. Tidak ada backup, ini datang bantuan. Para pemain Irak, ada Mihab. Berhadapan dengan Nathan. Ya. Berhasil diblok tadi oleh Nathan. Serangan yang coba dilakukan oleh Mihab Muhammad Al-Watifi tadi memakai Recovery yang cepat, defense yang bagus dan dilakukan oleh para pemain Indonesia. 3 pemain saling melakukan back up sehingga pemain Irak kesulitan untuk bisa mengirimkan passing ke tengah. Dan bagaimana akomodasi Hafner, kemudian juga didukung oleh Nathan dan turunnya Marcelino. dalam penjuru Hati-hati, buat bismillah. Irak. Bismillah. Banyak dilakukan oleh Muntadir Muhammad Al-Masluhi. Pak Ali Jasim pemain yang sangat berbahaya. Al-Muntadir umpan berbahaya. Ditinju tadi kita lihat. Hah? Apakah sebuah gol? Enggak. Bukan sebuah pelanggaran, nampaknya gol terjadi di gawang Indonesia. Apa di dua tadi hasil tendangan penjuru dari Al-Muntadir. Al-Masluhi tadi pemain. Ya, kita tidak melihat bagaimana situasinya, tapi yang jelas bahwa tendangan seperti itu membuat tadi Hernando keluar dari sarangnya, tidak bisa menangkap bola dengan sempurna dan kemudian dia terjatuh. Kita lihat di sini. Ya, sudah terpukul. Oh, tidak siap tadi. Hernando dia meninju bola, Bu. Kalau kita lihat di posisi awalnya. Akan pun tidak Tidak meloncat, melompat ya. betul. Dengan sangat bebas tadi pemain dari Irak. Kita lihat di sini sudah mengenai memang. Tidak dalam posisi menangkap bola Hernando sehingga bukan pelanggaran di sana. Memang sangat bersih, bukan sebuah pelanggaran, Bukan tapi sebuah kan pelanggaran. siapa tahu ada gol.
kalau kita lihat posisi ini, Oh, tidak ada pelanggaran. ini kesalahan, menurut saya bukan Oh, kesalahan. Arhan tidak melompat tadi Bung Marus. Tapi proses pertama adalah ketika Hernando keluar, dia mencoba untuk membuang bola, tapi tidak sempurna. Dan disitulah kemudian ada kesempatan yang diberikan pemainnya. Tapi ada foul. Kita akan menunggu checking goal di ruang kontrol VAR. Apakah kali ini akan menguntungkan Indonesia? Apakah tetap mengesahkan gol tadi terjadi? Karena memang terjadi beberapa kali benturan terhadap penjaga gawang khususnya. Karena memang belum mendapatkan gambaran yang lebih jelas. Tapi terlihat gol itu tadi sangat pasti Bung Marus. Menurut saya iya, karena memang posisinya tangkapannya tidak menangkap, Tidak tidak sempurna. bisa menangkap. Karena posisinya dalam memukul. Tinjuannya tidak sempurna. Betul, dan itu kemudian clearance tidak sempurna. Itu dan gagal. Jadi kita tidak tahu apakah ada view yang lain, ada angle yang lain, ada gambaran yang lain. Karena seperti misalnya gol ketika Ramadan, kan ternyata dari video yang berbeda, Ya. menjadi berbeda kondisinya. Kita akan menunggu checking goal lewat para wasit di ruang VAR untuk memberikan rekomendasi pada wasit Majid Al-Samroni, Penasaran. wasit yang pernah mengadili Indonesia melawan Australia dan juga saat SEA Games 2019 melawan Vietnam. Atau wasit dari Saudi Arabia. Ya, menguntungkan dalam tanda kutip untuk Indonesia. Dan ini juga stadion yang memiliki sejarah positif untuk timnas Indonesia. Ada di Vietnam, ada di Australia dan Mainnya Indonesia. Masih terus melakukan komunikasi dengan para wasit di ruang VAR untuk melihat, meneliti apakah ada kejadian yang bisa dinyatakan sebuah pelanggaran. Tidak, nampaknya memang bersih Bung Maruf ya. sebuah keputusan yang memang kalau kita lihat dari tayangan ulang view kita memang terlihat betul bahwa karena memang posisi Hernando tidak dalam posisi menangkap bola. Kalau mungkin Hernando dalam posisi menangkap bola bisa dianggap sebagai sebuah gangguan, tapi dia menepis sehingga di situ tidak ada gangguan. Satu-satu kini. Terlepas apakah sebuah pelanggaran? Jelas pelanggaran dilakukan terhadap pemain Indonesia. Oh, Nihat Muhammad tadi sangat keras tadi menggasak badan dari tempahan dari Arhan Pratama sehingga menghasilkan tendangan bebas buat Indonesia. Nampaknya akan dilakukan oleh Nathan. Nah, bagusnya pemain yang bermain di Eropa Bung Maruf bisa bermain di posisi mana saja. Iya, dan kita kan beberapa kita mulai beradaptasi. Nathan tendang untuk bermain dan sundulan dari Justin tadi hanya melenceng, tapi apa yang dilakukan oleh Nathan juga Justin sangat-sangat bagus sekali. Kita lihat bagaimana umpan yang sangat baik. Iya, kualitas sebuah tendangan bebas meskipun kena hand ya. Hands ball tadi. Betul, kalaupun gol itu bisa direview kembali ya, karena ternyata bukan menaik kepala, tapi menaik tangan. Dan di tangan posisinya memang itu adalah handball. Dan langsung tanya Bung Maruf. Betul. Baik sekali apa yang dilakukan oleh Rio Fahmi tadi atau Ferrari. Ya, kombinasi cukup matang ya antara dua pemain yang sama-sama memperkuat macam Kemayoran. Ini menjadi alasan mungkin ketika Rio dan Ferrari diturunkan dalam posisi yang berdekatan ya, Bung. Ferrari pendek saja kita lihat ada Rio Fahmi kembali kepada Ferrari. Justin Hubner. Dan beruntungnya para pemain-pemain kita yang bermain di Eropa tidak dipanggil pulang ke Turki. Ya, beberapa ya berkat lobby juga dari federasi ya, Bung. Kemudian dan memang beberapa pemain kita belum sepenuhnya kemudian menjadi pilihan utama ya, Bung. Mereka main sebagai pengganti kecuali mungkin Nathan ya. Nathan agak berat memang untuk setelah melepaskan. Lepas dari penguasaan Nifar kini Muntadir ke kanan, serangan balik oleh Nihat Muhammad, coba direbut oleh Arhan, masih Nihat Muhammad, harus hati-hati Indonesia. Terus saja terlepas tadi. Kini kita Nathan, masih Nathan, coba diganggu, kita lihat para pemain dari Irak. Pelanggaran kah dilakukan pemain Indonesia Ya, terhadap Zaid Tashim tadi. Diana sepertinya melakukan pelanggaran cukup keras tadi ya, tapi dia sempat emosi karena merasa bahwa pemain dari Irak yang pura-pura untuk kemudian dia dilanggar. Tapi kita lihat posisi ini, 3 pemain mencoba menghentikan dan
Ini bukan di sini, bukan proses yang ini, Bu. Tapi ini situasi ketika ada sering tidak penalti ya. Di sini pelanggaran itu. Pelanggaran cukup kuat. Sebenarnya sempat kena bola terlebih dahulu ya. Pelanggaran itu. Banyak tendangan bebas buat Indonesia kan? Atau lempar ke dalam, pelanggaran nampaknya. Jadi sebenarnya tengah bukan? Di tengah yang tadi. Iya. Tapi sebenarnya apakah momennya di sini? Karena tadi kalau kita lihat sebenarnya Yana juga tidak melakukan pelanggaran. Awal pertama tendangan bebas Ipar Yeda, Arhan sangat baik kita lihat pada Marcelino Ferdinand, masih Marcelino. Ya, terus. Umpan terobosan sangat baik. Oh, hampir saja direbut tadi atau diraih oleh Rio Fahmi. Ini Ipar Yeda kuasai bola. Lewati dua pemain tadi dari Irak, ini Rio Fahmi. Tengah pada Witan Sulaiman. Direbut terlihat oleh Flori Hasan. Belum keluar kita lihat Ipar Yena kembali pada Rio. Ivar Jim Kelly, masih Jim Kelly tepat pada Ferrari. Ivar Ferrari direbut oleh Witan Sulaiman, masih serang dari Indonesia. Oh, Terus, serang aduh, dari kirain. tapi terlalu jauh umpannya tadi Bung Maruf yang dilakukan oleh Witan Sulaiman pada akan pertama tadi Bung Maruf. Yang menarik adalah bagaimana sergapan para pemain Indonesia ketika kehilangan bola ya, tidak memberikan pemain Irak untuk memberikan kesempatan mereka untuk melakukan hilap serangan ulang. Tiga pemain di posisi kanan kita lihat saling untuk Ferrari, kemudian juga Rio dan ditambah juga Witan Sulaiman. Untuk berani para pemain Irak, Jose Baez Al-Imam, umpan panjang ke depan diraih oleh Nehad, berdua dengan Marcelino Ferdinand. Ada Muntadir Muhammad Al-Masluki mencoba melakukan tekanan balik, mengurung dengan 5 pemain para pemain Irak. Lawrence Jassim Ali, ada Al-Muntadir kembali pada Jassim, kembali pada berkontrak. Al-Wisawi, Al-Muntadir. Aman. Oh, dipatahkan oleh Rio Fahmi. Agak Ipar Yena memberikan umpan bersih kepada Jim Kelly. Bola kembali dibuka pemain Irak. Ada Zaid Rashid ke kanan kepada Mustafa Sa'adud. Umpan panjang berbahaya. Oh, alhamdulillah tadi sundulan dari An-Nihad. Muhammad Al-Masluhi tadi maksudnya Jihad Muhammad Al-Waqidi tadi Bung Maruf. Ya, situasi bagaimana bentuk kesabaran dari Irak untuk membongkar pertahanan Indonesia, memindahkan bola ke sektor kanan, kemudian mengirimkan crossing yang kemudian coba disambut oleh Nihat Mohammedi yang diturunkan sebagai starter kali ini. Dan beruntungnya Udah ngantuk. Jasir yang ikut melompat jadi dia Muap, tidak tak? terlalu luasa untuk melakukan sundulan Bung Maruf. Iya, karena poinnya memang adalah mengganggu ya, Bu, mengganggu keleluasan pemain lawan untuk kemudian menempatkan bola dan mengarahkan bola. Jadi jumping itu kan tidak selalu harus mengenai, lalu bagaimana membuat pemain lawan tidak nyaman saat untuk mengarahkan bola. Umpan panjang, orang wide strike, sangat baik. Dan bantuan Witan Sulaiman, masih Witan terus dipatahkan oleh Zaid Rashid. Kini umpan Karar Muhammad Ali arahkan kepada Mustafa Sa'adud. Masih Karar Muhammad Ali langsung pindahkan pada Ahmad Hasan Al-Risawi. Joseph Baez Al-Imam, Ahmad Hasan Al-Risawi sangat baik jatuh di kaki para pemain kembali. Jassim Ali, Al-Muntadir Muhammad Al-Masluki, masih Al-Muntadir coba masukkan ke kanan. Ada kita lihat Mustafa Sa'adud kembali pada Muntadir ke belakang sejenak, arahkan kepada Zaid Tashin. Ini Muntadir Muhammad Al-Masluhi, masih Muntadir arahkan kepada Mustafa Sa'adud. Hati-hati umpan silang kembali. Ini Jassim Ali, jauh bebas para pemain Indonesia membiarkan para pemain Irak untuk melakukan sundulan Bung Maruf. Ya, melakukan sundulan sekaligus membiarkan para pemain Irak leluasa mengirimkan bola crossing ya. Ada cara yang bisa dilakukan. Pertama adalah menutup kemungkinan melakukan crossing dengan mengganggu mereka. Yang kedua adalah tidak membiarkan pemain lawan leluasa untuk menyambut sundulan dengan cara mengikuti pergerakan mereka dan tidak terlalu terfokus pada bola. Sangat baik dari Rio Fahmi. Umpan panjang luar biasa, Rafael strike, kontrol yang sangat Terus, masih terus, Rafael, dapat aduh. penalti.
Gagal Rafael, berebut para pemain Irak. Mustafa Sa'adu. Hati-hati. Sangat Pemain cepat. bagus ini. Berusaha berhadapan dengan Justin. Aduh. Shooting langsung. Oh, kita lihat masih Ridho Fadil. Masih Ridho Fadil. Arahkan kepada nomor punggung 17 tadi. Sangat baik para pemain Indonesia. Akhirnya Arhan Pratama. Masih Arhan. Langsung di tengah. Ada Ivar Yena. Kini para pemain Indonesia berusaha membangun serangan. Ke belakang pada Justin. Iya, kalau kita lihat memang peran dari Nathan di belakang sangat penting ya. Tapi kemudian kita agak kehilangan momentum ketika di lini tengah ya. Di belakang pilarnya agak sedikit terlambat. Karena disitulah jarak antara Yena kemudian dengan Marcelino cukup jauh. Nampaknya ada pemain Irak yang terjatuh nomor 17 Mustafa Sa'adun Al-Qadji. Ya, Mustafa Sa'adun adalah pemain yang berusia 22 tahun kemudian dengan nilai transfer 4,78 miliar. Ini pemain yang sudah pernah berbuat Irak senior satu kali. Kemudian juga dia sudah pernah tampil menghadapi Indonesia di kualifikasi Piala Dunia Indonesia dengan memberikan 1 assist. Dia juga mencetak 1 gol ketika pertandingan kualifikasi Piala Dunia menghadapi Vietnam. Ditambah lagi dia sudah tampil sebanyak 8 kali ketika di timnas under 23 termasuk juga membuat 1 gol dan 1 assist ketika menghadapi Arab Saudi. Tentu saja pemain yang perlu diwaspadai, sangat diwaspadai dalam punggung 7 itu Justin Woi. Ali. 3 Mulu. gol sebagai top skor di kejuaraan ini membuktikan dia adalah pemain yang memiliki kapasitas yang sangat baik, Bung Maruf. Betul, dan bagaimana Kapok, dia Bang. tampil dengan sangat fleksibel ya. Tidak selalu berada di depan, tapi dia juga punya mobilitas dan mengambil bola dari bawah. Sesuai yang kita lihat dengan Nihat yang banyak kemudian berarea di posisi tengah. Dalam fair play dilakukan tadi kapten kesebelasan pada Hernando Ali Sutariyadi yang terus mengawal gawang Indonesia di kejuaraan ini di Piala Asia di bawah usia 23 tahun 2024 di Qatar. Tidak tergantikan yang juga dikaitkan saat mencetak yang 1 kali clean sheet ketika menghadapi Australia. Dari tengah kita lagi Variera. Sangat baik untuk mempermainkan tempo Variera ini Marcelo Ferdinand. Terlepas tadi pasan bola dari Arhan Pratama, perlindungan umpan dari Marcelo Ferdinand. Ada pasif dari Arhan yang tidak mencoba untuk bergerak untuk melakukan movement. Ihad Muhammad patahkan oleh Nathan, tapi sudah keluar lapangan pertandingan lempar ke dalam. Kita berharap bahwa apa yang terjadi ketika pertandingan dari Uzbekistan tidak berpengaruh terlalu besar kepada Arhan. Karena ketika dia menjadi kapten tim justru dia mencetak gol bunuh diri ya karena faktor miskomunikasi dengan menjaga gawang yang nanggung. Lempar ke dalam Zaid Tafsir, Hussein Hasan, Wasetin. Sangat baik pada Ahmad Hasan Maurisawi. Masih Ahmad Hasan bergerak ke depan, kita lihat arahkan maksudnya kepada 18 yaitu Ridho Fadil Mayali, tapi gagal. Kini Nathan Noel arahkan kepada Witan Sulaiman, masih Witan Ivar Yena, balik pada Witan di tengah Marcelo Ferdinand, masih Marcelino. Salah pengertian tadi Rio Fahmi ragu-ragu untuk menjemput bola, direbut oleh Nihat. Harus hati-hati. Serangan balik coba dilakukan para pemain dari Irak yaitu Azad Farid Hasan, kini Jassim Ali. Masih Jassim Ali coba melewati Ferrari. Hasil dipatahkan tidak sangat baik oleh Rio Fahmi. Hati-hati. Nah, kita lihat tadi Jim Carrey main pasti para pemain Irak. Ada Almun Kadir dan kini Mustafa Sa'adun kembali crossing. Aduh, bahaya. Kembali crossing sangat bebas para pemain Irak untuk melakukan crossing, Bung Maruf. Iya, bagaimana tidak ada yang menutup di sana, tidak ada yang membatasi pergerakan dan akselerasi yang dilakukan, kemudian sangat berbahaya sekali. Leluasa sekali melakukan Crossing. crossing. Dan apa yang dilakukan oleh Justin sangat baik. Dia melompat dan pemain yang di belakang agak sulit untuk bisa membaca arah bola tadi, Bung Maruf. Ya, itu yang kemudian tadi juga tidak dilakukan oleh Arhan ya dalam situasi screening bola sehingga dengan sangat leluasa Akan mendiamkan saja tadi sundulan dari Nihat Muhammad tadi. tidak mencoba untuk mengganggu. Iya. Sehingga sangat leluasa tadi Nihat Muhammad untuk melakukan sundulan dan mengakibatkan gol tadi. Witan
Buffon belakang kepada Ferrari, lebar dia ke kiri. Dan Nathan bergerak ke depan. Nathan umpan panjang, arahkan sangat baik. Oh, apakah sudah pelanggaran? Oh, dibiarkan saja oleh Majid Muhammad Al-Samrani tadi, wasit asal Saudi Arabia, meskipun terlihat terjatuh Rafael Strike. Ya, memang kalau situasinya memang ada sedikit gangguan ya, tapi dorongan betul, sebuah dorongan. Kemudian wasit menilai bahwa advantage yang dimiliki oleh Rafael untuk bisa mendapatkan bola tidak terlalu besar. Kembali umpan panjang dilakukan para pemain Irak. Ada Ridho, ada Nihat Muhammad, ada umpan kembali crossing. Sangat baik apa yang dilakukan oleh Hernando Ali Sutaryadi. Crossing yang dilakukan oleh Ali Jassim Bung Maruf. Iya, ini adalah posisi Arhan ya, yang selalu dieksploitasi. Arhan tidak berusaha dalam posisi yang enak untuk bisa menutup, karena tadi justru Hafner yang lebih dekat untuk mengganggu peluang crossing yang dilakukan oleh Irak. Oh, direbut ke bola dari Nathan, kini Muntadir, ke belakang Muntadir pada Yusuf Bais Al-Imam. Ahmad Sawi. Pelanggarankah yang dilakukan oleh Mas Nofedila terhadap Ahmad Hasan? Iya, kalau wasit menyimpulkan berarti ada pelanggaran di sana. Tapi bagaimana yang dilakukan oleh Marcelino? Dia melakukan tracking, mengganggu, karena tidak ada pemain yang mengganggu. Betul. Ini pelanggaran. Tapi dia harus melakukan itu, Bang, karena tidak ada pemain yang melakukan tracking terhadap pasien-pasien yang dilakukan oleh para pemain dari Irak. Kartu kuning nampaknya buat Ferdinand. Ya, penting para pemain sekarang untuk mulai fokus kembali, mulai menumbuhkan lagi kepercayaan dirinya, karena setelah ada gol penyamak kedudukan, pemain kita agak berantakan permainannya. Fokus mereka menjadi agak sedikit terganggu sehingga miskoordinasi, miskomunikasi antara pemain. Jelas semua pelanggaran. Sangat keras tadi dilakukan oleh Mas Ferdinand. Sebuah usaha yang sangat baik sebetulnya, tapi sayang harus melakukan pelanggaran yang cukup keras sehingga mendapatkan kartu kuning. Zaid Tashin, Ali Jassim, Muntadir. Mari kita lihat Zaid Tashin coba masuk ke tengah. Kita lihat tadi pemain Irak Al-Muntadir kini ke belakang kepada Yusuf Bais Al-Imam. 4 menit tambahan waktu. Baru kali ini kita melihat 4 menit tambahan waktu. Iya, agak jarang-jarang. Dan memang cukup bersih ya, tidak terlalu banyak gimmick yang terjadi di lapangan, tidak banyak pemain yang juga kemudian berjatuhan. Oh, kini Nihat Muhammad umpan terobosan berbahaya pada Ridho Fadil, arahkan kepada Aduh. jatuh tadi. Ano bang gol sekarang? Jatuh sendiri tapi marah-marah Bung Maruf. Iya, dia sepertinya apakah menyalahkan atau kemudian dia mencari gara-gara, atau jauh sekali jaraknya. Ini menyelengkat diri sendiri nih. Tapi harus hati-hati ya, posisi Arhan ini sebenarnya kan jarang dieksploitasi oleh lawan ya. Tapi yang kita lihat sekarang ini dalam pertandingan justru posisi dari Arhan yang terus dieksploitasi, dan terus disinilah posisi partum dari Irak untuk kemudian mengirimkan crossing ke kotak penalti. Nathan balik pada Justin, bergerak ke depan Justin. Ferrari, berarti garis tengah Ferrari. Oh, apa yang dilakukan oleh Witan tadi sangat disayangkan. Kembali serangan balik panjang pada Nihat. Irak dibayangkan oleh Witan. Hati-hati. Awas. Sangat baik dilakukan oleh Nihat. Menemukan pemain Indonesia akan kepada Marsda Ferdinand. Marsda Ferdinand arahkan kepada Rafael Strike. Terus. Strike. Kita lihat Strike. Coba melewati Mustafa Saadun tadi, gagal. Oh, terlepas. Harus hati-hati Indonesia. Mencoba mendekat Justin dan juga Nathan. Apakah sebuah pelanggaran? Tapi pelanggaran dilakukan oleh Nathan tadi. Ya, karena Nathan sudah agak sedikit tertinggal ya, dia sudah tertinggal 2 langkah dan kemudian dia berusaha mengambil bola, tapi justru setelah pelanggaran Nihat tadi yang dilanggar. Karena dia memanfaatkan momentum dalam situasi, dia tidak akan berusaha mengontrol bola sepenuhnya. Dan dia melihat ada kaki Nathan yang masuk, dan dia kemudian menjatuhkan diri. Agak rawan posisi kiri dari timnas Indonesia. Kali-kali dieksploitasi, berkali-kali di sini peluang terutama oleh para dari Irak. Namanya Al-Muntadir yang menciptakan 2 gol, sudah menciptakan 2 gol, saat lawan Saudi dan juga Kuwait akan melakukan tendangan bebas.
sudah 5 kali bermain di ajang ini. Pemain yang benar-benar sangat penting buat Irak, Bung Maruf. Ya, pemainnya tidak sepenuhnya memang tampil sebagai starter, tapi begitu dia turun dia berperan penting dalam timnya. Langsung menjadi kapten kesebelasan Muntadir Masnuhi. Jangan bebas, tidak terlalu jauh. Kaki kiri tentu saja sangat berbahaya. Hati-hati, Hernando Ali langsung dikatakan oleh Arhan. Oh, tendangan salto tadi dari awal Muhammad Ali. Lempar ke dalam Indonesia, Arhan Pratama cepat tadi lakukan Arhan. Witan Sulaiman, oh dirabut lagi para pemain Irak. Apa yang terjadi? Apakah sebuah pelanggaran? Atau harus diulang lemparan ke dalamnya. Apakah ada pemulangan untuk melakukan pemulangan untuk melakukan ke dalam? Arhan Pratama Masa babak depan pertama. langsung ada Jim Kelly. Pelanggaran jelas tadi dilakukan terhadap Masnad Ferdinand. Oh, bukan sebuah pelanggaran, dibiarkan saja oleh Bung Wasit. Karena wasit tidak memberikan tanda sama sekali bahwa itu ada pelanggaran, sehingga masih lemparan ke dalam untuk Irak. Yusuf Bais, Ali Jassim, harapan dengan Ivar Yener. Harus hati-hati Ivar Yener. Kala Muhammad Ali, umpan langsung ada Mustafa ke depan kelemahan di tengah. Sudah ditutup, kita lihat oleh Justin Handler. Mampu membaca pemain sangat baik dan Thompson. Babak pertama telah selesai dan ada kembali ke studio aku tulis komersial break berikut ini. Kenapa bisa sakit perut ya? Makan apa sih dia? Pertama. Bul, Gak basi? Garam dulu ya. Bul. Masa sih? Biar Jadi nanti kok editnya biar. Air yang terlihat jernih Bul. itu bersih. ngomongmu dulu. Ngomongmu lagi. Galon ini dibersihkan 20 kali, diisi Kurang dengan lo. sentuh tangan dan ditutup sempurna. untuk keluarga, aku beralih Bul. Aqua 100% aman, 100% murni. Belum sarapan? Belum dong. Berani ngopi? Berani dong. Buat Kopi Premium lebih nyaman diminum karena dibuat dengan metode slow roasting, menciptakan kopi premium dengan pH level yang lebih netral. Buah hitam premium, harum minyak, nyaman, tinggi. Meskipun belum makan, perut tetap nyaman. Buat hitam premium bukan kopi biasa, harum nikmat, nyaman diminum. Ayo, tunggu. Dua. Tahu. Sama-sama mempertahankan loh nanti. Ya, Mana tadi ini jelas mana harus siap. Biar bergerak tanpa henti dengan Brimo. Dapatkan segala keinginan. Penuhi kebutuhan. Siapkan masa depan. Buat hidup lebih terencana. Saat aktivitas padat, saatnya level up. Minum Hemaviton Action Imun Up. Imun Up formula dengan buffer vitamin C, B3, zinc, dan ginseng extra. Bantu jaga daya tahan tubuh. Siap lakukan hari. Jangan sampai drop dong. Minum Hemaviton Action Imun Up 1 kali sehari. Ready action lagi. Baru Hemaviton Action Energy Drink. Energi gue untuk siap action. Saat ada tantangan lebih, ini waktunya challenge your action. Hemaviton Action Imun Up. Hemaviton Action Energy Drink. Siap untuk eksplorasi di level yang lebih menantang. Boschman Perfume Spray Red Extreme baru. Ini wangi botol para cowok pemberani. Karena odor fighting aktifnya lawan bakteri bau badan. Wangi citrus murninya yang maskulin, kecium non-stop all day. Level up your exploration.
Collaboration dengan wanginya Poshman Perfume Spray Rasa Ekstrim. Push the limit. Close-up zinc antibakteri untuk perlindungan nafas segar. Bareng yuk. Pegangan ya. Close-up baru, perlindungan nafas segar 18 jam. Kami yang pertama berinovasi dan kemudian di Hyundai EV X-Pack. Ya. Kata orang gue itu si paling kerja syuting seharian, tiba-tiba sakit kepala. Oke, bos sakit kepala. Bekerja aktif di pusatnya, dapat diminum sebelum makan, tanpa ngantuk. Oskadon, solusi oke, sakit kepala. Pancenoye. Belakang bol. Sono bol. Supreme Next Level kelembutan spray kualitas katun Jepang. Teknologi benang kecil tersusun adat membuat kain menjadi lembut dan kuat. Dirilus harus lembut pasti hati. Maxicor dari jauh Taruhnya bol. Taruhnya berapa bol? Raja Bis. Maxicor. Cobain Apa sekarang. itu? Apa itu? Maxicor buat pemberani. Ulang air putih gak tolak. Belum dong. Berani dong. Dua kita premium lebih nyaman Udah diminum suntik. karena dibuat dengan metode roasting menciptakan kopi premium dengan pH level yang lebih rendah. Dengerin apa ya? Di Spotify tinggal tekan play. Di sini musiknya nomor Yo, kayak manusia lah bol. tinggal play aja biar musik Bisa. nemuin kamu. Download Spotify sekarang. Tahan digiring bola dibayangi oleh lawannya, sanggup meloloskan diri dan tiba-tiba ia berhenti menolong lawannya yang cedera. Main bersih, wajah juga harus bersih. Kalau face wash, jadikan wajah cerah dan berenergi. Volka, menangkah pilih main bersih. Kirain tahun kemarin. Mau nabung pakai Brimo, investasi pakai Brimo, asuransi pakai Brimo, Brimo mudah serba bisa. Mau coba pakai Brimo, Mau gua kah? mau belanja pakai Brimo, mau streaming hingga healing, mau pakai Brimo, Ya bongko. serba bisa. Gak bisa tidur. Jadi mau main-main. Ubay kan lagi bol. Ubay kali. Ngapa? Gak bisa bolu gue. Malam banget kok. Satu. Pemirsa pertandingan saat kita mulai di babak pertama 1-1 dan kita lihat di proses Itu kalau mantap, Mbak, merem-meremnya. orang sebuah sepak pojok Bung Harum. Iya, sebuah skema Ini yang tadi baik kirain dan langsung setelah berserang yang saya. diciptakan oleh Rafael menurut saya menjadi salah satu momentum ya yang sangat baik dari Ivan, dan setelah ini permainan Indonesia menjadi lebih meningkat. Tapi pasca gol ini memang itu kemudian membuat situasinya Irak menjadi lebih nyaman. Ada beberapa catatan yang perlu kita berikan. Pertama adalah bagaimana ketika situasinya tadi keluar Hernando, dia tidak bisa menguasai bola dengan bagus. Yang kedua adalah kenapa tidak ada gangguan yang dilakukan oleh pemain belakang dari Indonesia yang membuat terlalu nyaman untuk melakukan gerakan bola. Baik, Bung Harum juga pemirsa saya sekarang kali mau ada putus apa? Iya. Maksudnya keseluruhan kecuali mungkin itu sedikit-sedikit bisa. Nanti karena nggak bisa ditayangkan ke semua kecuali Indonesia.
selamanya. Avia, kayu dan besi. Percaya, Avian Brilliance. Ya. Kelas lagi kan kalau pinjam. Rasa gurih dan toppingnya bikin kamu Terima kasih. Belum sarapan? Belum dong. Berani ngopi? Berani dong. Dua kita premium lebih nyaman diminum karena dibuat dengan metode sun roasting, menciptakan kopi premium dengan pH level yang lebih enak. Nyari otot nih, Neuremasil tablet dulu. Nyeri, kebas, keras, kesemutan. Neuremasil Nuro, paham bedanya? Nyeri otot sendi, Neuremasil tablet, nyeri dan pijakan, Neuremasil Nuro. Neuremasil terus bergerak, terus maju. Spray Redirase, next to level kelembutan spray kualitas katun Jepang. Teknologi benang kecil tersusun padat membuat kain menjadi lembut dan kuat. Dirirus harus bentuk pasti hati. Minta, Kenapa Minta, bisa Pak, gitu loh. ya? Makan Kak, apa buka sih? aja lo. Gak basi? Kak, Masa sih? ini botolnya mau ngisi aku lo. Oh, nak ngisi. Ini buktinya. Buktinya Aqua dalam galon dibersihkan 20 kali, diisi tanpa tersentuh tangan dan ditutup sempurna. Punya keluarga, aku beralih ke Aqua. 100% aman, 100% murni. Arhan mengirim bola dibayangi oleh lawannya, sanggup meloloskan diri, dan tiba-tiba ia berhenti menolong lawannya yang cedera. Main bersih, wajah juga harus bersih. Kalau face wash, jadikan wajah cerah dan berenergi. Volka, menangkan pilih main bersih. Hah? Iya. Hidup nasi gue apa aja, tetap gue bikin enak. Pedasnya menggelegar, merasus jiwa. Simple, jadi next level. Gue jaga. Kalau lo Terasa jijik dulu kalau minum dingin, terus berisi juga sunseter. Jika dibiarkan lebih lama, cenderung untuk memburuk. Sensodyne memberikan perlindungan hingga 24 jam. Saya merekomendasikan Sensodyne untuk perawatan gigi gawat. Baru nih, Baby Sherlyn makin seru bareng BT21. Oh, anu apa? Barcode-nya itu lah. Coklat dan karamelnya, Yang untuk belanja terus ada barcode. enaknya seseru itu. Pantesan. Baru, Indomie rawon pedas mercon dengan blok asli yang bikin kuahnya hitam dan gurih. Wanginya awan banget. Pasti banyak buah nih. Pedas juga ya? Indomie rawon pedas mercon. Alam bawa Kalau kebaikan. di rumah kan, Kakak minum Women Herbal Jadul. Plus Ini kan dari bahan kayak alam pilihan, redakan batuk plus kaum hidup anak tersambat, muda pilek, kelihatan. sakit tenggorokan. aman, Kamu ngantuk? enggak dong. Weber, obat batuk herbal pilihanku. Fokus ini sholat langsung. Fokus hati-hati. Mau nabung Tadi 5, terus pulang dulu, ngobrol sama-sama. Ternyata sambil ngomong, nyata di sini. Ya, akhirnya Ngobrol. ternyata di sampingnya yang apa nih? Kura-kura itu belakang kita ini apa? Oh iya. Napu, langsung di samping napu. Itu ngapain itu lagi? dan serba bisa. Baterainya bukan yang nggak mau, nggak mau sih karena ya baterai Kenapa saya bisa itu? khawatir nggak bisa Makan apa sih charger dia? itu untuk konten karena penting. Gak basi? Aku masukkan uang sih juga. Masa sih? Jernih kok? Air yang terlihat jernih belum Ini aja tentu nonton bersih. nggak sia-sia. Ini Udah buktinya. masuk. Buktinya Aqua dalam galon yang dibersihkan Dan 20 kemarin kali, kok diisi tanpa tersentuh itu tangan kalau kopi dan kan nggak ada ditutup 10 sempurna. menit. Mau apa? Beralih ke Terus Aqua. jam tangan. 100% aman, 100% murni. View-nya naik, jam tangan juga naik. Mental juara.
Lagi nggak pilih lawan. Lagi bela Garuda Extra Joss. Bergerak tanpa henti dengan Brimo. Dapatkan segala keinginan. Penuhi kebutuhan. Siapkan masa depan. Hanya dilepas dulu. Buat hidup lebih terencana. Mau periksa dulu. Mau biasa-biasa aja. Sudah. Sudah dilepas. Oh, udah bisa. Oh, udah bisa. Itu kan berapa? Dengan blok asli yang bikin kuahnya hitam Lucu. dan gurih. Nah, Belum nyala. Wanginya aroma banget. Pasti pakai kuah. tapi udah bisa. Kan khawatir kena hujan, tapi nggak apa-apa kan hujan ya. Kan cuma ini. Sampai habis pokoknya. Bersiap untuk eksplorasi di level yang lebih menantang. Aku Postman Perfume Spray Rata Extreme 63. baru. Ini wangi motor para cowok pemberani. Karena odor plastik aktifnya lawan bakteri bau badan. Wangi sitrus murninya yang maskulin, kecium non-stop all day. Level up your exploration dengan wanginya Postman Perfume Spray Rata Extreme. Push the limit. Ayo, pupuknya di pantai mana? Oke, besar kita langsung menuju ke amplop kali pas kedua kita siap babak kedua menghadapan Irak dengan Indonesia. Tunggu sini. Biar nanti masih tutup. Ya, Nanti terima yang bisa kasih nonton ya. Bu Iya. Tio. Pemirsa RCTI dimanapun Anda berada di seluruh Nusantara, kembali kita menyaksikan pertandingan babak kedua antara Indonesia melawan Irak. Nah, ini Yang udah. merupakan tempat ketiga di Masa langsung? Piala Asia di bawah usia 23 tahun di Qatar tahun 2024 di Stadion Abdullah bin Khalifah, di mana di babak pertama Indonesia bermain imbang 1-1. Belum ada pergantian pemain dari kedua kesebelasan, dan kini serangan balik dari Indonesia Liam Fahmi gagal tadi karena memang bola sudah keluar belum Maruf. Ya, kalau kita lihat babak pertama sebenarnya Indonesia punya peluang untuk kemudian mendominasi permainan, kemudian juga punya peluang untuk bisa cetak gol. Tapi satu sisi Irak juga cukup rapi, mereka cukup sabar, mereka tidak terlalu terburu-buru dan membiarkan para pemain Indonesia menguasai bola terlebih dahulu, masuk ke area pertahanan mereka, dan disitulah mereka kemudian mengirimkan umpan-umpan langsung ke daerah pertahanan dari Indonesia. Dan tentu saja pertandingan final tempat ketiga dan keempat ini Pergantian adalah anu ya. Road to Pergantian tempatnya. Paris di Olimpiade 2024 yang akan berlangsung pada bulan Juli. Menang di antara Indonesia melawan Irak ini akan lolos langsung ke Olimpiade. Hati-hati. Langsung masuk ke grup yang Aduh. sangat berat tuh Maruf. Iya, kalau ditentu sebenarnya kalkulasinya kadang lebih enak kalau lewat jalur playoff ya, Boy, karena fase grupnya akan lebih ringan. Karena ketika di grup B nanti akan bertemu dengan Argentina, bertemu dengan Maroko dan Ukraina. Kalau kemudian kita menempati peringkat 3. Tapi kalau kemudian kita dari playoff, kita akan bertemu dengan Prancis, Amerika Serikat dan Selandia Baru. Jadi saya pikir kalau hitung-hitungnya agak rumit memang. Salah tadi umpan dari Witan Sulaiman, ini peluang dari Irak tadi di kotak penalti. Oh, peluang sangat berbahaya. Beruntung diblok dengan sangat baik kita lihat. Ada Ali Jassim yang masuk di kotak penalti, kembali serangan balik. Dan crossing yang sangat berbahaya. Bola di udara tadi, duel Muntadi dan Jim Kelly. Ivar Yener akan dengan Muntadi. Masih Ivar. Rio Fahmi ke belakang. Ferrari umpan panjang ke depan, arahkan kepada Jim Kelly. Pelanggaran nampaknya kita lihat terhadap Jim Kelly. Belum ada aksi atau peran yang signifikan dari Kelly di babak pertama hingga babak kedua ini. Sebenarnya ada 3 momen ya. Yang pertama adalah ketika Kelly tadi lolos dari perangkap offside ketika dia masuk di antara 2 pemain belakang dari Irak. Yang kedua adalah ketika dia juga mendapatkan bola, menguasai bola, tapi dia terjatuh di kotak penalti. Oh, itu sebuah pelanggaran. Sebenarnya Mas Ferdinand tadi bisa melakukan kombinasi 1-2, tapi dia berusaha untuk menusuk tadi. Ada Arhan yang berada di sisi kiri tadi yang bisa berkombinasi 1-2 memang. Tapi khas dari Marcelino, dia agak masakan diri untuk mengambil bola. Sangat baik Fernando Ari. Angguran jempol tadi. Pelanggaran terpaksa Ferdinand tadi dari Al Muntadir.
sebenarnya agak berbahaya dan dilakukan oleh Marcelino ya, karena memang dia juga Sangat berisiko. kalau seandainya tadi tidak pelanggaran, jelas itu akan menjadi keuntungan untuk Irak. Harus mengurangi hal-hal seperti ini. Kita lihat di sini, dua jalur dipasang, tutup dan kemudian jelas, sangat berisiko sekali. Satunya ada tangannya. Tuh, aduh, nggak pas. Tangannya nggak Kali pas. itu Irak untuk Olimpiade pernah tampil di tahun 2016 Betul. saat dia menjadi juara ketiga Bung Maru. Ya, dan Indonesia juga sebenarnya juga pernah lolos ke Olimpiade juga, memang sudah sangat lama. Ketika itu Indonesia menggantikan posisi dari Vietnam dan kemudian Indonesia bertemu dengan Uni Soviet di leg pertama. Indonesia bermain dengan 0-0 dan waktu itu memang tidak ada penalti atau belum dikenal dengan penalti. Baru kemudian di leg kedua Indonesia harus menyerah dari Uni Soviet, dan itu menjadi salah satu, kemudian menjadi satu-satunya kali terakhir Indonesia tampil di Olimpiade. Dan selalu menjadi mitos yang belum terpecahkan hingga saat ini Bung Maru. Betul, ketika itu di 1 Desember 1956 ketika Indonesia kalah 4-0 di stadion juga di Park Stadium Melbourne, kemudian gol diciptakan oleh Salnikov pada menit ke-17:59, Ivanov pada menit 19 dan gol Neto pada menit ke-43. Irak tampil di Olimpiade cabang sepak bola 2016 di Rio saat menjuarai tempat ketiga mengalahkan Qatar saat itu tuan rumah. Sedangkan Irak di kejuaraan ini pernah menjadi juara tahun 2013. Tentu saja prestasi Irak cukup baik dibanding Indonesia Bung Maru. Ya, kalau kita lihat perjalanan secara keseluruhan memang kalau di AFC di bawah 23 tahun mereka relatif mulus ya, karena mereka hanya sekali mereka gagal melewati fase grup, yaitu di tahun 2020. Selebihnya mereka menjadi juara di 2013, menjadi peringkat 3 di 2016, perempat final 2018, perempat final di tahun 2022, dan sekarang mereka sedang berada di peringkat ketiga. Dan melakukan Arham terhadap Nihat Muhammad Watifi tadi bebas buat Irak Zaid Takshid. Ya, memang kita tidak boleh kehilangan fokus di babak kedua, karena kalau kita lihat mereka di laga menghadapi Uzbekistan, salah satu kesalahan adalah mulai kehilangan fokus di babak kedua saat melawan Uzbekistan. Hussein Hassan Wasatid ke kiri, Yasim Ali tadi kembali empat terobosan langsung kepada Hernando Ari untuk lebih dekat tadi. Hernando dan keluar dari gawang Variener Nathan Asinatan Justin Hapner masih Justin, kembali dikati oleh Justin Ali, masih Nathan kembali umpan panjang arahkan pada Rafael Strike, sangat baik Rafael. Terus. Arhan pertama masih Arhan, ada Jim Kelly, masih Jim Kelly. Luar biasa Jim Kelly, pelanggaran tadi dilakukan oleh Kalam Muhammad Ali terhadap Jim Kelly. Royer mengeksekusi ke diri. Cukup terdik apa yang dilakukan oleh Jim Carrey ketika dia melihat situasinya ditutup oleh dua pemain sekaligus, dan disitulah Dari dia belakang. melakukan sebenarnya ada gangguan kalau kita lihat dalam tayang ulang ya. Cuman nah, kita lihat tidak ada tarikan kaki sebenarnya, tapi wasit melihatnya bahwa itu ada pelanggaran. Bismillah, lolos. Sangat bebas buat Indonesia. Nathan Hasan Hussein sangat tinggi, posturnya 190 cm. Bebas buat Indonesia. Ada Justin dan juga Rafael Strike memiliki postur sekitar 187 cm. Baik berusaha bersaing di kotak penalti para pemain Irak itu memiliki postur sangat baik. Oke, Justin Bais Nathan angkat langsung tadi, blok tadi oleh Muntadir. Arhan Pratama di tengah dan Marcel Ferdinand kembali kepada Arhan. Umpan cepat kepada Jim Kelly. Masih Jim Kelly, sangat baik oleh Marcel Ferdinand. Masih Marcelino di kotak penalti. Lalu memaksa Momaru. Iya, Lalu memaksa. ini yang selalu sedikit dikeluhkan dari Marcelino. Dia sepertinya menunjukkan kemampuan dia ingin show off sehingga dia memaksakan diri untuk melakukan tembakan. Adalah Arhan yang berdiri bebas. Dan Arhan tadi sempat terlihat betul dia merasa kecewa ya, karena ini Marcelino memaksakan diri dalam situasi tidak terlalu nyaman untuk melakukan tembakan. Tapi dia nggak memutuskan pas. melakukan tembakan langsung ke arah gawang.
Nggak pas. Mengarahkan yang jauh, terlalu jauh juga tadi tendangan dari Marcelo Ferdinand. Sudah gagal untuk menciptakan gol. Nah, sudah ada arahan yang beri bebas tadi. Coba direbut oleh Leo Fahmi, apakah sebuah handsball? Ya, betul. Sudah Leo, jangan terlalu banyak protes, bahaya juga nanti kartu kuning. Betul, sangat-sangat beresiko sekali dalam situasi seperti ini. Yang dibutuhkan adalah bagaimana ketenangannya dan kemudian tidak terlalu terprovokasi. Ini kembali diraih para pemain Indonesia. Coba melakukan tekan balik dari tengah. Ivar Yena, masih Ivar. Leo Fahmi angkat langsung. Gagal. Kini Jassim Ali putar-putar ke belakang, coba direbut oleh Jim Kelly. Zaid Tassim, Mustafa Saadun Al-Khorji, umpan panjang. Ivar Yena kepada Marcelo Ferdinand. Sangat baik Marcelino. Direbut oleh Amun Tadir. Kejar, kita lihat oleh Marcelo Ferdinand. Mustafa Saadun. Joseph Bais Al-Imam ke tengah langsung. Mustafa Saadun, Jassim Ali, di mana-mana posisi Mustafa Al-Jassim. Betul, dia selalu berada dalam posisi lebih cair ya. Misalnya dari Musta'adun, kemudian juga bagaimana penampilan dari Nihat. Sangat fleksibel mereka pergerakannya. Jassim Ali sulit untuk mengambil bola dari Jassim. Dari Joseph Bais Al-Imam, hati-hati Indonesia. Sangat bebas, bebas Jassim Ali. Lalu bebas Bung Maruf melakukan syuting. Selalu ada ruang melakukan tembakan, selalu ada kesempatan melakukan proses, selalu ada peluang untuk melakukan tembakan-tembakan sniper dari luar kotak penalti. Tidak ada gangguan karena posisi Witan tadi sudah dalam posisi, sehingga tidak ada yang mengganggu sama sekali Jassim untuk melakukan tembakan dengan begitu nyaman, begitu leluasa. Selamatkan tadi Indonesia. Tendangan pemain Irak Ali Jassim masih melenceng jauh dari Nathan. Arhan Pratama umpan langsung pada Jim Kelly. Masih Jim Kelly, sangat cepat Jim Kelly. Oh, bukan sebuah pelanggaran tadi, pelanggaran. Apakah Offside seperti posisi Kevin tadi sudah dalam posisi offside ketika menerima bola dari Arhan. Jim Kelly harus memanfaatkan keunggulan kecepatan yang sangat baik Bung Maruf. Betul, karena beberapa kesempatan dia mencoba untuk melakukan itu, tapi memang dia berhasil ditutup pergerakannya. Nah, sebenarnya mungkin saya juga mengharapkan pada posisi bagaimana kemampuan dari Jim Kelly dari sisi kecepatan. Tendangan bebas Irak, Zaid Tassim, Farah Muhammad Ali, Hassan Hussein, Wasyatib, Joseph Bais Al-Imam, Muntadir. Direbut oleh Jassim Ali, Yasin Habner, Leo Fahmi, Witan, masih Witan. Dibangkit dua pemain dari Irak, masih Witan Sulaiman. Gagal kali melewati Joseph Bais Al-Imam, memang sangat sulit. Pemain berdarah Swedia asal Irak ini bermain. Iya, dan dia memang juga dalam posisi situasi Witan tadi dikawal oleh dua pemain sehingga tidak memiliki pilihan dan tidak punya ruang untuk melakukan passing. Yang paling mungkin adalah memantukan bola dan berharap pada tekanan sudah di sana. Tendangan penjuru yang pertama di babak kedua buat Indonesia. Semoga saja menghasilkan peluang dan gol yang buat Indonesia. Witan Sulaiman lakukan sudah berbahaya tinggi tadi, ditinju saja, diikuti saja oleh Hassan Hussein, jatuh di kaki Nathan, masih Nathan, umpan langsung di kotak penalti. Berduel pemain Indonesia, dapat pelanggaran dilakukan oleh Ferrari. Ferrari pemain asal Persija Jakarta. Sebenarnya penampilan Ferrari cukup bagus ya, terutama kombinasi dengan Rio. Beberapa kali juga peluangnya tidak terlalu mendapatkan eksploitasi, tidak terlalu mendapatkan banyak pressure. Tarikan ya, banyak tarikan yang dilakukan oleh Ferrari sehingga sebuah pelanggaran. Muntadir jadi ngatur lini tengah dari Irak. Zaid Tassim kini Irak. Patahkan Ivar Yena, sangat baik
gagal tadi kita Jim Kelly, lalu mudah dicuri para pemain dari Irak. Pelanggaran nampaknya dilakukan oleh Jim Kelly terhadap pergerakan Jassim Ali tadi. Ya, poin penting adalah para pemain kita tidak boleh terlalu cepat kehilangan bola, kemudian juga tidak boleh terlalu mudah untuk diambil bolanya. Karena dalam situasi seperti ini, kadang keputusan-keputusan itu yang menghadirkan ancaman dan bahkan potensi untuk bisa menghadirkan kartu untuk Indonesia. Jim Kelly berusaha membalas kesalahan yang dilakukan dari Nur Maruf, tapi sayang pelanggaran tadi Jim Kelly. Dari Tashif kontrol yang sangat baik terhadap gawang Hasan Hussein. Oh, aduh, kita di beberapa pemain Indonesia. Hasan Hussein, Zaid Tashim, Awar Muhammad Ali, Jassim Ali, Yusuf Bais Al-Imam, balik kepada Awar Muhammad, Jassim Ali. Sangat mobile dari Jassim Ali, benar-benar menjadi mengatur serangan yang baik. Mustafa Saadun, Nihat Muhammad masih peluang yang cukup baik dari aman. Bergerak bebas, beruntung bolanya terlalu jauh mengarah kepada Mustafa Saadun Al-Qadhi tadi Bung Maruf. Mustafa Saadun mencoba untuk mengeksploitasi lagi-lagi dari posisi ketika Arhan berada di sana, dan tadi dia juga sempat berlari meninggalkan Arhan, tapi beruntung memang laju bola terlalu deras sehingga tidak bisa dijangkau dengan maksimal. Rani umpan langsung ke arah kotak penalti dari Irak, arahkan kepada Witan, gagal. Menurut para pemain Irak kini harus hati-hati, peluang terbuka, harus ditutup oleh Justin. Nihat Muhammad angkat di kotak penalti, datang membantu Arhan sangat baik. Arhan offside namanya Bung Maruf. Ya, sudah dalam posisi offside tadi. Kalau kita lihat adalah bola keduanya yang posisi offside, apakah kesempatan pertama, tapi kalau kita lihat sangat beresiko tadi lagi-lagi yang dilakukan oleh Hernando. Clearance yang tidak sempurna yang menciptakan peluang yang sangat baik untuk Irak lagi-lagi. Nando Ali, gawang Indonesia yang posisinya benar-benar tidak tergantikan di ajang ini, selalu bermain hingga di 6 pertandingan hingga babak final tempat ketiga dan keempat ini. Variena asal Lyon Utrecht, rally pada Witan Sulaiman, belakang pada Justin Haber yang bergerak ke depan. Masih Justin, arahkan pada Maxino Ferdinand, Jim Kelly, balik pada Marcelino. Justin sangat baik, Maxino Ferdinand. Tek-tekan aku. Pelatih asal Irak, Ridho, saat menjadi pemain bernama Rifat Al-Qwa Al-Jawiyah di Irak dan juga di Turki, Bung Maruf. Salah satu pemain supernya juga di timnas dari Irak juga ya, Bung. Sudah menjadi salah satu legenda. Memasuki Irak sejak tahun 2009 Jadi salah satu legenda juga ya. legenda Irak. Tapi justru banyak fans sepak bola di Irak mengkritik pelatihan dari Ridho Sinaili ini di ajang ini, Bung Maruf. Ya, karena dianggap juga performa yang dimiliki oleh Irak juga tidak terlalu stabil. Kali kita dikalahkan saat dikalahkan oleh Thailand. Itu seperti menjadi gempa kecil ya, Bung, ya untuk Asia, karena memang bagaimanapun Thailand tidak dijuara sama sekali, tapi kemudian membalasnya dengan mengalahkan Arab Saudi yang merupakan juara bertahan. Lempar ke dalam Arhan, akan meluncur deras, berbahaya di kotak penalti. Oh, Marcelino Ferdinand dicuri tadi. Masih Marcelino berdua dengan Ridho, masih Marcelino gagal tadi. Ada Qarar Muhammad Ali, dibuat saja, kita lihat oleh Mustafa Saadun. Yang sana musuh kan? Lempar ke dalam buat Irak. Ya, situasinya tempo permainan menjadi agak lebih lambat. Beberapa peluang Indonesia berada di kotak penalti tidak bisa dimaksimalkan dengan baik. Perlu lebih banyak kombinasi ketika masuk kotak penalti. Rebut kembali para pemain Indonesia. Witan Sulaiman, Rafael Strike, Jim Kelly, Witan,
Masih Witan gagal memberikan umpan pendek tadi ke depan kepada Arhan Pratama. Kembali menghasilkan lemparan ke dalam tadi mengenai kaki Mustafa Saadun Al-Khorji. Tentu saja akan menghasilkan lemparan ke dalam. Buat Indonesia pastinya akan dilakukan oleh Arhan Pratama. Pemain asal Bulsuan FC adalah Arhan Pratama. Akan melakukan lemparan ke dalam yang meluncur deras. Kembali dipatahkan oleh Irak. Kini Nihat Muhammad, umpan terobosan cepat coba dikejar oleh Justin Hubner. Sangat bos dari Yener, sangat baik dari Bung Maruf. Ya, sebuah keputusan sangat baik dari Yener. Dia sudah agak sedikit tertinggal, tapi sliding yang dia lakukan sangat baik dan mengenai bola sehingga menghasilkan lemparan ke dalam untuk Irak. Umpan crossing dipatahkan disipasi yang baik dari Justin. Masnya Ferdinand berduel dengan Farrar. Sapu ke depan tadi oleh Nathan, berduel strike. Jatuh dikali Muntadi dari Irak. Ahmad Hussein sudah Ahmad Hasan Al-Risawi. Direbut oleh Masnya Ferdinand. Umpan ke depan, cepat kepada Rafael strike. Berduel dengan Yusuf Bais. Umpan ke dalam Indonesia ini Yusuf Bais, main keturunan Swedia dari Irak. Ya, Yusuf Bais, pemain yang juga kita tahu pernah bermain di PK Olimpik, kemudian juga memperkuat timnas Irak Under 23 dengan sekali 7 kali, Swedia U19 dengan tampil 2 kali. Pemain keturunan Irak Swedia. Rio Fahmi. Nampaknya ada pergantian pemain. Nomor punggung 16 akan menggantikan nomor punggung 9. Kader yang masuk. Kader Abdul Amir. Masuk Kader Abdul Amir, pemain yang kita tahu pernah perkuat timnas U23, timnas U20, U17, U16 dan sudah mencetak 2 gol ketika bersama dengan U17. Gantian pertama di babak kedua dari Irak. Azad Wali Hasan digantikan Muntadir Abdul Amir. Talha Muhammad Ali, umpan panjang, arahkan langsung ke gawang. Bola-bola seperti ini sering dilakukan Uzbekistan saat melawan Indonesia. Ya, dan itu sekarang coba dilakukan oleh Irak ya. Beruntung tidak terlalu belum sebenarnya efektif, tapi menghadirkan ancaman serius untuk pertahanan dari Indonesia karena kita memang sering agak lambat dalam melakukan transisi bertahan. Ali Jasir belakang pada Zaid Tashir. Ahmad Hasan Risawi tadi. Al-Muntadir Masluki kepada Karar Muhammad Ali. Zaid Tashir. Jadi memberikan kepada Nihat Muhammad. Jasim Ali, Muntadir Al-Musluhi. Mari rebut. Kita lihat apakah sebuah pelanggaran terhadap Muntadir Muhammad Al-Masluhi tadi Bung Maru. Terlalu tinggi memang bagaimana lompatan yang dilakukan oleh Witan Sulaiman sehingga dianggap sebagai sebuah pelanggaran kepada Muntadir. Akan kita lihat bagaimana timeline nanti sehingga wasit langsung mengeluarkan kartu kuning untuk Witan Sulaiman. Agak beresiko memang bagaimana cara dari Witan Sulaiman ketika mengambil bola. Kita lihat betul, dan depan wasit, telak di depan wasit. Sangat beresiko. Tapi drama yang dilakukan oleh Al-Muntadir luar biasa juga Bung Maru. Ya, itu faktor lainnya. Tapi ini kan sebenarnya menjadi karakter dari kita. Itu pelanggaran keras. Betul, tapi sangat beresiko. Memang tidak terlalu kenanya tidak terlalu telak, tapi bahwa apa yang dilakukan oleh Witan itu sangat beresiko iya, dan itu tepat di depan mata wasit. Bukan masalah kena atau tidaknya, betul. Tapi gerakan yang melanggar itu yang dinilai oleh wasit. Betul. Dan kita juga harus tahu bahwa Irak ini kan tipikal pemain yang kemudian memang mereka juga menarik perhatian dengan teknikal seperti ini. Sama seperti Arab Saudi, sama seperti ketika Uzbekistan juga sama. Jadi jangan sampai situasi ini justru menjadi pemantik untuk kemudian emosi pemain menjadi tidak terkontrol dan membuat mereka menjadi tidak fokus dalam pertandingan. Kartu kuning buat Witan Sulaiman.
pemain yang kini memperkuat Bayangkara FC yang klubnya Ke bawah ya. ke bawah. Iya, tapi kalau memang kita lihat Witan ini seperti mendapatkan kehidupan kedua bersama dengan Sintayong. Sempat dia tidak mendapatkan kekuatan untuk tampil sebagai starter, tapi kemudian pelan-pelan, terutama ketika sudah kembali dalam performa terbaiknya, Witan mulai mendapatkan tempat kembali di bawah Sintayong. Hampir selalu menjadi starter dan mulai jarang untuk ditempatkan sebagai pengganti. Witan Sulaiman adalah pemain yang kini memperkuat Bayangkara FC hasil pinjaman dari Persija Jakarta. Dan saat dipinjamkan Bayangkara, banyak pertanyaan yang diajukan karena Persija sendiri membutuhkan pemain seperti Witan Sulaiman. Iya, cuma persoalannya adalah kabar itu juga ada efisiensi ya. Efisiensi karena bagaimanapun Witan menjadi salah satu pemain dengan gaji yang cukup tinggi. Tapi makin resiko ya, ketika Witan Sulaiman banyak membela timnas, ya resikonya pasti akan berdampak pada penampilan dari klub. Zaid Tahsin langsung ke depan. Ada Jim Kelly di tengah Varianer, satu sentuhan dengan Arhan Pratama. Kini bola dikuasai oleh Ferrari, Rivar, dan asal Young Utrecht. Hati-hati Jim Kelly. Oh, mudah saja bola dicuri dari Rio Fahmi. Kasih Malik. Hati-hati. Oh, sangat berbahaya. Harus hati-hati. Umpan langsung ke gawang. Harus hati-hati, Indonesia. Banyak pemain yang selalu mengambil sekali Bung. Dan banyak kesalahan Bung. Tadi bagaimana Rio Fahmi berusaha menjadi sebuah kesalahan, terlalu lama dengan bola, kemudian diintercept dan disitulah counter dilakukan. Ditambah lagi ketika Ferrari merasa tertinggal, dia langsung mengambil bola, tidak mencoba untuk menutup terlebih dahulu, membatasi pergerakan yang dilakukan oleh pemain Irak. Nathan. Apa strike? Umpan langsung ke depan. Arahkan kepada Marcelo Ferdinand. Saat tidak adanya strike baru terasa bagaimana pentingnya strike Bung. Betul, dan itu terlihat ketika memang pertandingan dari Uzbekistan, bagaimana mobilitas dari strike, kemudian bagaimana kemampuan dia untuk mengganggu build up serangan, dan mobilitas yang dimiliki oleh strike memang sangat bagus sekali, Indonesia terutama. Lempar ke dalam buat Indonesia, kembali akan dilakukan oleh Arhan Pratama. Semoga saja menghasilkan gol yang ditunggu-tunggu buat Indonesia dan bisa lolos ke Olimpiade Paris 2024 Juli mendatang. Arhan Pratama lempar ke dalam penjuru deras dulu. Oh, gagal tadi. Datang lagi, kita lihat ada Marcelo Ferdinand, masih Marcelo Ferdinand, Jim Kelly, Jim Kelly, gagal Bung Maro. Sebuah shooting yang sangat-sangat baik dari Jim Kelly, Bung Maro. Iya, ini Jim Kelly sepertinya menjawab bagaimana peran dia, bagaimana pentingnya dan bagaimana kepercayaan diberikan dengan sebuah tembakan yang sangat keras, meluncur, tapi sayang masih terbang di atas barisan gawang. Sebuah shock terapi, mencoba tembakan pertama yang dilakukan oleh Jim di babak kedua. Kelly, satu pemain ini juga ikut andil saat mencetak gol ke gawang saudara penalti saat lawan Korea Selatan. Kalau serangan balik. Hati-hati. Aduh. Wah. Blok. Astaga. Iya, super save, penyelamatan yang luar biasa, kaki kemas dari Nathan menyelamatkan bola yang sudah meluncur deras ke dalam gawang. Ragu-ragu bagaimana tadi Hernando agak ragu untuk menjemput bola, tapi beruntung juga kita lihat bagaimana kerja dari Arhan menutup ruang, membatasi pergerakan, dan kemudian penyelamatan kaki yang dilakukan oleh Nathan. Penyelamatan malam ini dilakukan oleh Nathan. Sungguh cantik penyelamatan yang dilakukan oleh Nathan. Tendangan penjuru ini Hati-hati. berbahaya. Dikatakan oleh Jim Kelly. Ada Mustafa, Yasin Ali, Ahmad Hasan, Asy Ahmad, kosong lihat. Harapan dengan Ferrari, tapi nanti gagal. Jatuh ke belakang strike. Ini Jim Kelly, masih Jim Kelly ke belakang, mencoba mendelay para pemain Indonesia. Bagus sekali tadi umpan kepada Arhan Pratama. Coba melewati Muntadir tadi, gagal dengan Arhan Pratama. Ya, terlalu mudah kehilangan bola, terlalu cepat kehilangan bola, dan ini menurut saya juga berkali-kali yang membuat kita juga sangat rentan dari sisi transisi. Pergerakan
gerakan cepat, umpan-umpan akurat dari para pemain Irak yang langsung menusuk ke daerah pertahanan dari Indonesia membuat kita agak kerepotan ketika ada counter dari para pemain Irak. Kini di babak kedua, tengah babak kedua namanya Irak sedikit mendominasi pertandingan. Dari serangan dari Mustafa dari sisi serangan Irak hasil patahkan oleh Nathan. Umpan ke depan. The Rafael strike cukup baik Rafael. Terus ya umpan. Ada Maksimo Ferdinand, Ivar serangan cepat. Ivar ke kanan. Rio Fahmi masuknya berhasil dipatahkan tadi. Datang lagi serangan dari Indonesia di tengah. Maksimo Ferdinand umpan ke kiri. Rafael strike sudah menunggu. Masih Rafael strike. Mencoba memberikan di kotak penalti. Shooting Rafael strike. Kelas terlalu memaksa tadi Rafael strike. Terlalu jauh tadi Bung Maru. Sabar, dibutuhkan kesabaran, dibutuhkan ketenangan dalam situasi tertekan, jarang peluang, maka sedikit apapun peluang itu, maka harus bisa dimaksimalkan sebaik mungkin. Rafael strike dalam kondisi dia tidak terlalu dekat dengan gawang, tidak terlalu nyaman melakukan tembakan, dan memaksakan diri karena ada opsi untuk diberikan kepada Arhan. Tendangan gawang Irak, Hussein Hassan Wasati. Tendangan gawang sangat jauh, buat dengan Justin. Kini Arhan pertama, depan langsung. Hampir saja terlepas, sudah menunggu Rafael strike. Zaid Tahsin ke belakang kepada Hussein Hassan. Kalau Muhammad Ali, ada Zaid Tahsin. Belakangnya Zaid Tahsin, Abdul Zaid Hentus. Ada Muhammad Yusuf Bais Al-Imam, Muntadir Muhammad. Yusuf Bais Al-Imam, Ala Muhammad Ali, Zaid Tahsin. Badr Hussein Hassan, Yusuf mengecoh pergerakan Jane Kelly tadi. Sangat baik untuk bermain di para pemain Irak. Hussein Hassan langsung ke depan, arahkan, kita lihat pada Nihab Muhammad, jatuh di kaki Ivar. Sangat baik Ivar. Masuk kepada Arhan, tapi terlalu jauh posisi Arhan untuk diberikan umpan oleh Ivar Yena dari Bung Maru. Dan ada 3 pemain yang tadi menutup pergerakan dari Ivar, tapi Ivar masih sempat mencoba untuk memberikan umpan kepada Arhan, tapi memang posisi Arhan terlalu maju ke depan. Kembali kehilangan bola untuk Indonesia, terlalu cepat bisa kehilangan bola. Kembali umpan-umpan terobosan cepat ke gawang di perdagangan para pemain Irak. Masih bisa diantisipasi dengan sangat baik para pemain Indonesia. Kini Ivar Yena dari tengah belakang, kita lihat Rio Fahmi, Ferrari coba bermain tenang para pemain belakang Indonesia dengan membangun serangan dari bawah pelan-pelan. Kini lewat Nathan di tengah. Maksimo Ferdinand, kontrol bola yang baik, kembali pada Ivar Yena. Witan Sulaiman sangat baik tadi, membiarkan saja bola. Umpan lagi, arah kepada Witan. Aduh. Mengarah kepada Jane Kelly, tapi intercept yang dilakukan pemain belakang Irak, menyulitkan Jane Kelly untuk bisa menyundul bola dari Bung Maru. Ya, tapi ini yang dibutuhkan ya, kombinasi 1-2 sentuhan, dan kemudian crossing, berhasil. Tapi kalau pressing ini menunjukkan bukti bahwa kita punya kesempatan kalau kita lebih tenang, kita punya peluang kalau kita lebih nyaman. Bagaimana crossing dari Witan yang sangat berkelas, tapi intercept dari Ahmad Hassan Al-Risawi tadi menyulitkan Jane Kelly untuk bisa menyundul bola, tapi menghasilkan nampaknya Komang akan masuk menggantikan Rio Fahmi, Bung Maru. Betul, ini Komang memang dibutuhkan karena beberapa kali juga bagaimana Fahmi bekerja sangat keras babak pertama, tapi yang masuk adalah Fajar menggantikan posisi Fahmi, kemudian Komang kita lihat. Fajar masuk. Gantikan Jane Kelly. Kemudian
ke depan Bung Malu. Lebih ke depan ya. Lebih ke depan untuk diawasi oleh Komang Teguh di posisikannya. Memang nggak tenang, ada beberapa kali ini pemain kita agak sering colongan. Mungkin dengan mengeksploitasi kecepatan Fajar Fatur Rahman dan kini tendangan penjuru menatap sampai itu terpenalti. Berusaha disambut oleh Yasin Hamdan tapi pelanggaran sangat keras dari benturan Bung Malu. Iya, menurut saya benturannya lebih karena benturan natural ya, karena Hamdan tadi juga datang untuk menyambut bola pada saat bersamaan. Bagaimana posisi dari pemain nomor 11 Muntader tadi berusaha lebih murni karena mengambil bola. Kita lihat bagaimana Hamdan datang. Biasa keras tadi mengarah kepada kapten ke-11an Muntadir Muhammad Al-Masluhi tadi. Duel kapten tadi, tapi tepat bahwa ini yang disebut dengan pelanggaran, tapi pelanggaran yang kemudian technical foul. Sangat pas sekali tadi Muntadir. Ini juga pemain yang memang suka sekali berguling-guling berada di dalam lapangan. Hafner harus mendapatkan kartu kuning, berarti kalau lewat playoff, apakah berarti dia tidak bisa tampil di babak playoff? Muntadir Muhammad Jabur Al-Masluhi juga ikut bermain saat kalah melawan Thailand sebagai pengganti. Muhammad Al-Muntadir Main lawan Saudi juga bisa menciptakan gol dan juga mencetakkan gol saat melawan Kuwait dan juga main saat menang melawan Vietnam di babak perempat final Bung Maru. Iya, dan juga dia juga ini udah selesai ya? Tajikistan. Ini adalah pemain sangat penting, mobilitas dia, kreator di lini tengah dan kemudian menjadi penyeimbang di lini tengah bersama dengan pemain-pemain yang punya pengalaman seperti Ali Jassim, kemudian Abu Sawi dan juga Mustafa Saudi. Masih mendapatkan perawatan. Kita lihat Muntadir Muhammad Al-Masluhi, Satu pemain yang cukup mahal di kubu dari timnas Irak dengan nilai pasar 6,8 miliar rupiah. Indonesia. Syarat dengan pengalaman bersama dengan timnas Irak, bukan hanya timnas senior tapi juga timnas di bawah 23 tahun, di bawah 20 tahun, 17 tahun dan juga